Selanjutnya kita cek saham GoTo. Dan untuk saham GoTo hari ini malah turun ya. Tadi sempat naik ke level di 212 tapi ditarik turun pas di 200, di harga 200. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi GoTo untuk hari ini tanggal 21 Oktober secara keseluruhan didistribusi untuk GoTo didistribusi oleh CDOD ya. Dan yang masuk YP, XI, SQDR ya. Yang masuk malah ada retail ini. Yang jadi market maker hari ini di saham GoTo adalah YPCC, keduanya Netbuy. Dan untuk PD-nya Netbuy 1,2 M, nggak terlalu banyak. Kemudian untuk besok sih, karena hari ini didistribusi masih bisa turun ya untuk saham GoTo, tapi kalau nggak turun paling konsolidasi ya. Oke, itu untuk saham GoTo. Kalau turun target penurunannya berapa? Kalau secara technical sih supportnya di 180 ya. Apakah sampai ke area sini atau enggak, kita lihat aja nanti kedepannya gimana ya. Tapi untuk harganya ini udah relatif di bawah. Jadi kalau ada yang mau nyicil masuk ya tetap disclaimer. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham CAK. Dan untuk saham CAK hari ini tadi sempat naik cukup tinggi ya. Tadi sempat naik ke level 338 tapi ditarik turun sampai ke harga 278. Jadi untuk CAK hari ini open gap atas. Tadi open di 290 naik habis itu turun. Walaupun secara keseluruhan masih ditutup surplus 0,7% ya untuk saham CAK. Kalau kita cek apakah hari ini bandarnya jual di saham CAK. Untuk hari ini tanggal 21 Oktober secara keseluruhan CAK didistribusi oleh NIYJAK ya. Dan yang nampung ada CC, YP, XI, retail ya, ini yang nampung, kemungkinan sih ada retailnya. Kalau kita cek dari tanggal 17 untuk saham CAK didistribusi oleh YJNI ya. Yang jadi market maker di saham CAK dalam 1 minggu terakhir itu YPPDCC. YP-nya net sale 149 juta ya, jadi untuk YP-nya itu scalperan. Ya karena untuk CAK ini sebenarnya udah ada yang distribusi ya, jadi amannya mending wait and see aja dulu. Kalau secara technical support terdekatnya ada di sini ya, di 266. Jadi lihat aja besok, kalau besok masih bertahan di atas 266 bisa jadi mantul naik ya. Tapi kalau dibuka merah kemudian breakdown di bawah 266, nah itu bisa turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk saham CAK perhatikan aja level 266 ya. Kemungkinan sih untuk besok akan dibuka merah dulu karena untuk hari ini perlawanan ke bawah itu sangat kuat ya. Oke, itu untuk saham CAK. Selanjutnya kita cek saham Trend. Dan untuk saham Trend hari ini naik ya, tadi naik cukup tinggi sampai ke level 81 ya. Ini berhasil di atas 80 lagi untuk saham Trend. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Trend, untuk hari ini tanggal 21 Oktober diakumulasi oleh MG ya, jadi MG mulai masuk lagi di saham Trend. Ini cukup menarik ya, kalau MG udah mulai masuk lagi di saham Trend, udah mulai bermain-main di saham Trend, itu kadang harganya bikin menarik ya buat trading. Dan MG-nya ini hari ini masih hold, maksudnya nggak skalpingan banget ya di saham Trend. Untuk MG-nya valuasinya hari ini 16,7 M dan net B 14,1, average di 79, floating profit ya, cuman nggak terlalu banyak, jadi kemungkinan untuk besok masih bisa dibuka hijau lagi ya untuk saham Trend. Kalaupun turun itu malah kesempatan buat masuk lagi di saham Trend ya. Kalau secara technical sih kalau besok masih naik, target kenaikannya bisa ke area sini. Perhatikan saya level 86, kalau berhasil break out di atas 86 bisa ngejar 92. Tapi kalau gagal misalnya hari ini udah floating profit, ada yang masuk di saham Trend ya bisa pertimbangkan area sini kalau mau mengamankan profitnya ya. Takutnya untuk
besok karena MGIT tipikalnya scalping habis dinaikkan takutnya diturunin, tapi untuk hari ini MG-nya belum lepas barang banyak ya di Sunfriend, jadi masih hold sekitar ya 14-an M ya, average di 79, berarti floating profit cuma nggak terlalu banyak, jadinya untuk besok sih ada kemungkinan dibuka hijau dulu untuk Sunfriend. Oke, itu untuk Sunfriend. Selanjutnya kita cek saham Jekon. Dan untuk saham Jekon hari ini naik cukup tinggi, naik 7% ya ke harga 188. Jadi untuk Jekon itu secara teknikal ini ya nggak bisa breakdown di bawah 153 ya, jadi untuk harganya turun ke support, naik resisten, turun ke support, naik lagi ya, target kenaikan selanjutnya bisa ke 200 ya, atau untuk resisten Jekon selanjutnya 200. Kalau kita cek di sini untuk saham Jekon hari ini tanggal 21 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh BKMG. Jadi untuk MG masih net B1M, average di 184, floating profit ya. Jadi kemungkinan untuk besok skenario nya sih untuk Jekon akan dibuka hijau dulu, mungkin akan menyentuh area resisten. Jadi yang udah floating profit bisa perhatikan dekat-dekat harga 200 ya kalau mau taking profit. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk Jekon kemungkinan untuk besok akan dibuka hijau dulu, mungkin di area sini. Kalau nggak bisa breakout ya turun ya, konsolidasi lagi di area sini. Oke, itu untuk saham Jekon. Selanjutnya kita cek saham Rafi. Dan untuk saham Rafi hari ini naik 2% ya, kemarin habis bukan kemarin ya, kemarin lusa ya, itu dibuka ARB ditarik naik ya, dan hari ini tadi sempat turun tapi ditarik naik lagi, close di 160. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Rafi, apakah ada yang akumulasi? Rafi untuk hari ini tanggal 21 Oktober secara keseluruhan ada yang akumulasi ini YP net by 1,6, dan yang keluar ada XXL, retailnya udah mulai keluar ya di saham Rafi. Kalau retailnya keluar dan kalau besok retailnya nggak masuk ya bisa naik lagi untuk saham Rafi. Oke, itu untuk saham Rafi, dan hari ini yang jadi market makernya YP-nya net by 1,6 M, average di 156 ya, berarti 156 floating profit ya. Ya ini buat trading aja untuk Rafi ya, karena bandarnya udah keluar cukup banyak sebenarnya. Jadi untuk besok kalaupun naik, target kenaikannya ke berapa ya, mungkin bisa ke area ini 172, ini area resisten Rafi ya. Setelah histori di area sini ada pemantulan, jadi kalau nggak bisa breakout di atas 172, 173 akan kembali turun lagi ya, bearish untuk saham Rafi. Oke, itu untuk saham Rafi hari ini ada yang akumulasi, market makernya net buy, jadi kemungkinan untuk besok sih masih akan dibuka hijau. Tapi ya ini bagusnya buat trading aja ya. Oke, itu untuk saham Rafi. Selanjutnya kita cek saham Karya. Dan untuk saham Karya hari ini naik cukup tinggi ya, ke 12% ke level 356. Kalau secara teknikal untuk saham Karya itu resistennya masih di area sini di 386 ya. Jadi kalau besok masih naik lagi, perhatikan dekat-dekat area sini kalau mau taking profit yang udah floating profit. Kalau gagal breakout di atas itu ya akan turun lagi ya untuk saham Karya. Ini udah 2 kali ini gagal breakout terus, kemudian untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksinya untuk Karya hari ini, ini tanggal 21 Oktober secara keseluruhan masih diakumulasi ya, AUBK YU net buy, jadi masih ada kemungkinan naik lagi untuk saham Karya. Dan yang jadi market makernya hari ini AZ-nya net buy 474 juta aja ya. Jadi untuk market makernya scalpingan di saham Karya ya. Jadi untuk skenario besok ya akan naik dulu, perhatikan aja level 386 ya. Kalau bisa breakout di atas itu ya gak menutup kemungkinan naik lagi, tapi kalau gagal breakout turun. Dan untuk Karya hari ini tadi sempat turun ya, nyentuh ke area support, habis itu ditarik naik. Oke, itu untuk saham Karya. Dan